Selamat pagi, kelas 7A. Silakan ketua kelasnya siapa 7A? Ya, disiapkan untuk hormat bendera dan dojo. Silakan. Siap, Prof. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 7A? Hari ini bagaimana? Sehat semua? Ada nggak yang tidak masuk hari ini? Tidak. Semuanya ada semua ya? Semoga kalian tetap selalu sehat sehingga besok bisa dapat mengikuti asesmen akhir semester terus semangat ya? Mana semangatnya? Semua? Semangat. Lagi semangat kemana? Semangat. Iya, oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu mengenal lokasi tempat tinggal materi pemahaman lokasi melalui peta. Materi ini adalah peta dan komponen. Kalian sudah siap belajar? Belajar ya? Siap belajar hari ini. Oke. Sebelum Purina melanjutkan ke materi yang baru, ya kemarin Ibu sudah membahas materi tentang apa? Apa Mbak? Temennya dengar tidak? Ini lebih baik berdiri ya, biar kelihatan ya. Ya, silakan berdiri Mbak. Ya, kita kemarin belajar tentang apa? Ya, intinya belajar mengenai asal usul apa? Diri kita. Berarti diri kamu asalnya dari mana? Ya kan? Mas sudah kasih tahu ya. Fungsinya apa sih? Apa Mbak fungsinya Mbak? Iya, jadi paham asal usulnya kamu dari mulai nenekmu, kakek, terus ibumu, ayahmu, mungkin punya ide, punya budi ya, sampai adanya kamu, gitu ya. Beri applause buat siapa namanya? Ya, depan. Kita ke materi yang baru ya. Ini, berikan dulu pertanyaan nanti. Apa kalian mengetahui tentang peta? Kamu tahu tentang peta ya? Apa peta? Peta adalah ya Bayu. Ya Bayu enggak? Ya, kamu Mbak apa Mbak? Kamu enggak? Apa? Baca. Ya, jadi intinya isi yang ada di bumi dunia ini digambarkan pada bidang data, ya kan? Datanya apa? Kertas. Selain itu apa lagi selain kertas? Bisa di tembok ya, bisa di tembok, di gambar di lantai, ya. Itu bidang data. Pokoknya yang lantai yang data. Paham ya? Oke. Yang berikutnya. Kalau sudah tahu pengertian peta, ada berapa jenis peta? Apa aja? Sekarang lihat. Terus juga nanti setelah belajar, kalian jadi tahu fungsi peta. Kira-kira satu aja fungsi peta itu apa sih? Tahu semua dari mulai jalan,
kota, sungai, ya. Oh ini rel kereta api, jalan raya, oh ini gunung, semua digambarkan pakai simbol atau legenda yang dituliskan digambarkan dalam tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dapat dilihat di sini ya. 1. Setelah nanti kalian belajar tentang peta, diharapkan kalian dapat menjelaskan karakteristik kondisi geografis, khususnya di daerah kalian tempat tinggal, yaitu di mana? Kecamatan Jeruk Legi. Ya, kalau sekolahnya di Bude, Kecamatan Jeruk Legi yang berlokasi di Desa Bude, Kecamatan Jeruk Legi. Kabupaten di mana? Provinsinya? Kemudian peserta didik dapat mendeskripsikan kondisi geografis Indonesia. Ya, kondisi geografis Indonesia tadi yang sudah Bu Rina sampaikan. Indonesia itu ada daratan, gunungnya banyak, lautan ya, ada lembah, ada sungai, rawa, ya. Kemudian peserta didik yang ketiga ya dapat menjelaskan hubungan kondisi geografis terhadap lingkungan sosial budaya masyarakat Indonesia, karena mata geografisnya beragam, juga budaya yang ada di Indonesia juga banyak sekali ya, banyak budayanya, banyak sukunya, adatnya juga banyak. Kemudian dapat menjelaskan kondisi geologis Indonesia. Kemudian yang berikutnya nanti kalian dapat menganalisis lokasi melalui peta, melalui warna, komponen-komponen peta, legenda, skala. Paham ya? Oke. Kemudian setelah belajar nanti penilaian apa yang akan Bu Rina ambil? Pelajaran ini menggunakan modelnya disebut learning ya. Yang artinya kalian itu dapat menentukan menentukan bentuk pembelajaran yang sesuai dengan minat dan juga bakat kalian. Saya sukanya mendengarkan buku kalau belajar. Saya sukanya nonton YouTube buku kalau belajar. Tapi juga kalau saya sukanya baca terus coret-coret buku. Nah, itu. Makanya gurunya model seperti ini. Kemudian nanti medianya ada Google Map ya, tidak hanya belajar pakai Google, terus pakai peta yang besar, pakai Google Map ya. Kemudian ada buku Kemendikbud di meja kalian sudah ada ya. Ya, ada buku ringkasan materi juga ada. Nah ini asesmennya di awal itu asesmen formatif, kemudian asesmen di selama pembelajaran, sama asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Oke, itu tentang nilainya yang belum ambil. Nah, ini gambar apa? Gambar ekspedisi pengarahan dan pengiriman barang yang memanfaatkan teknologi yaitu dengan peta digital. Tidak lagi menggunakan peta yang besar, terus globe, tidak ya. Mau pesan makanan, nih delivery, ya. Begitu mudahnya, ya. Ya tadi kamu sudah belajar tentang pemahaman peta, gitu. Jadi begitu mudahnya zaman sekarang mau pesan makanan langsung Google Map diletakkan di mana lokasimu, nanti kirinya mana, restorannya mana, menunya mana, kemudian kemudian datang. Ya, menggunakan apa? Gojek atau Go? Kalian bisa pakai semua ya? Ada yang bisa pakai? Sudah ya? Oke. Itu tadi ya kemudahan ini yang didapatkan dari peta Google Map. Kemudian sebelum kita berlanjut ke peta, kita SDG dulu. Silakan kalian berdiri. Tangannya di atas ya, tangan di atas, yang kiri di bawah. Putar-putar ya. Tangan diputar-putar, diputar-putar. Ayo semua jangan berani lagi, tangan bergerak. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar.
Terus apa lagi? Tangan diputar-putar lebih kencang lagi. Ayo lebih kencang. Tangan diputar-putar, terus diputar-putar. Pegang kepala. Iya lagi. Tangan diputar-putar, putar ke depan, diputar-putar terus sampai keluar. Diputar-putar, lebih kencang lagi. Diputar-putar. Ayo pegang mata. Ini yang salah. Mata lo ya. Hidung apa? Hidung. Itu mata bukan hidung lo ya. Konsentrasi. Oke. Lagi satu lagi. Tangan diputar-putar terus, lebih kencang lagi, kencang lagi, terus kencang. Tambah kekuatan. Pegang bibir. Ayo dari kamu. Ada yang salah? Siapa yang salah? Jujur. Siapa yang salah? Iya. Tidak kok. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kalian. Ya, tadi pemahaman peta sudah. Kemudian di dalam peta itu ada simbol, ya, ada simbol-simbol peta. Ada di buku? Ada. Apa aja simbol-simbol peta? Simbol titik, simbol garis, Titik, garis, simbol karya. Apa lagi? Ada lagi? Jadi ya. Terus, kalau mau menghitung peta pakai apa? Pakai skala. Bu Guru sudah buat materi di video pembelajaran. Silakan dibuka di YouTube-nya Burina. Pakai apa kalian? Silakan di bawah HP ya. Ya. Materi yang akan Burina ajarkan ada di situ. Silakan dibuka YouTube-nya. Cari Rina Juliana. namanya. Dengerin dulu. Gimana? Tadi sudah melihat video pembelajaran dari Burina? Sudah. Di dalam video pembelajaran ada apa saja tadi yang kalian lihat? Ada pengertian peta, terus komponen, terus jenis-jenis peta, terus fungsi. Jadi boleh kamu nanti belajarnya kalau misalnya malas baca, boleh lihat di YouTube, didengarkan kan ada tulisannya, ada musiknya juga. Oke, berikutnya kita akan berdiskusi ya, tentang peta ya. Kalau kamu sudah paham, menggambarkan nanti menggambarkan peta dari rumahmu sampai ke sekolah, jaraknya berapa, terus simbolnya apa, warnanya apa. Paham ya? Oke. Burina beri apa PD-nya? Silakan kalian gambar perwakilan, kira-kira mau petanya siapa? Ya, lokasi petanya siapa? Silakan. Ya, boleh silakan gambar jarak menuju rumahmu sampai ke sekolah. Ini siapa? Punya? Ayo, silakan digambar. Ya, pakai simbolnya ya. Simbolnya terus jaraknya. Ini
Sudah berdiskusi? Yang mau digambar katanya siapa? Oh iya, sudah. Digambar pakai apa? Simbolnya apa tadi? Malamnya apa? Garis dan simbol kayak warna ya. Kelompok 5 perwakilan dari punyanya Mbak Ayu sudah jadi. Oke. Nanti dipresentasikan di depan ya Mbak Ayu ya. Oke, kelompok berapa ini tadi ya? Iya, sudah jadi. Oh iya, sudah jadi. Dari Mbak siapa ini? Namanya Mbak siapa? Iya, juga sudah jadi. Nanti dipresentasikan di depan. Ya, kalian sudah berdiskusi? Sudah menentukan rumahnya siapa yang akan digambar? Oke, berarti kita sekarang siap untuk presentasi. Oke, yang akan presentasi kelompok berapa? Ya, tuh jadi. Oke, kelompoknya dari Mbak Ayu, kelompoknya Mbak 5 ya? Silakan maju Mbak Ayu. Dibuka ya. Buka, tutup nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Jarak rumahnya Mbak Ayu ke sekolah. Rumahnya Mbak Ayu tinggal di mana? Di Watu Kumpul, RT 4, RW 5, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Iya. Jarak rumah saya ke sekolah kurang lebih sekitar 4,4 km. 4,4 km. Ya. Di peta ini saya menggunakan simbol garis untuk menunjukkan jalan. Warna hijau menunjukkan hutan, dataran rendah, dan juga vegetasi. Simbol area untuk menggambarkan objek yang memiliki luas tertentu, contohnya rawa dan danau. Simbol garis untuk menggambarkan penampakan yang berhubungan dengan jarak, contohnya rel kereta api dan sungai. Simbol titik menggambarkan tempat atau personal, contoh ibu kota atau kabupaten. Sudah? Sudah. Kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang yang akan menanggapi adalah siapa? Siapa namanya Mas? Rido. Oke, tanggapannya apa Mas? Dan jelas lainnya dikasih warna dan tampak jelas. Dikasih warna agar tampak lebih jelas lagi. Itu begitu tadi. Setuju tidak? Kelompok 5 setuju? Betul tidak? Betul. Iya, betul ya. Oke, ada lagi. Oke, kita beri aplaus buat kelompok 5 sama Rido yang sudah menanggapi. Oke. Kelompok 5, terima kasih. Ditutup ya, Mbak. Sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu. Kira-kira kalau satu cukup tidak yang presentasi? Ya, satu lagi setuju? Setuju. Dari kelompok berapa? Kelompok 7. Siap kelompok sudah siap? Oke, ya kelas lanjutkan. Ini dibuka. Dan ditutup ya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Rumahku berada di Kota Bogor, RT 3 RW 5, Kecamatan Jogja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Jarak rumah saya ke sekolah 3 km. Di peta ini saya menggunakan simbol garis peta, coklat, daerah perbukitan, kontur, simbol peta, simbol titik untuk menggambarkan tempat atau data personal, contoh ibu kota kabupaten. Simbol garis ini menggambarkan penampakan yang berhubungan dengan jarak air di sungai. Simbol area untuk menggambarkan objek yang memiliki luas tertentu, contoh rawa, danau. Sudah kelompok 7? Sudah mempresentasikan hasilnya. Ya. Kemudian biasa kita akan tanggapi dari presentasinya kelompok 7. Silakan menanggapi siapa? Ya. Namanya siapa? Johan. Silakan Mas Johan. Menurut saya gambar petanya sudah baik. Ya, gambar petanya sudah baik. Terus Sebaiknya gambar petanya diperbesar lagi dan pakai skala. iya, Mbak, diperbesar lagi biar lebih jelas dan menggunakan skala. Setuju tidak? Setuju ya? Oke. Beri plus buat yang sudah maju sampai yang sudah menanggapi. Oke. Silakan ditutup. Kelompok 7. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi tadi sudah 2 kelompok, kemudian menonton video pembelajaran juga sudah, berdiskusi juga sudah. Kira-kira pembelajaran hari ini ada nggak yang mau ditanyakan? Ada tidak yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ditanyakan? Ya, dari kelompok berapa? Namanya siapa? Ali. Nomor 2. Ya, namanya? Ali. Ya. Mengapa dalam peta perlu menentukan komponen-komponen peta? Kenapa dalam peta harus menentukan? Menentukan. Iya, mencampurkan komponen-komponen peta. Yang akan menjawab siapa yang akan menanggapi? Ya. Oke, namanya siapa? Firmansyah. Firmansyah, silakan Mas. Karena untuk memperjelas wilayah penampakan daerah yang digambarkan melalui simbol dan warna. Iya, karena itu biar jelas. Makanya harus ada komponen-komponen peta, ada garis itu jalan, ada gunung ya, terus ada rel juga bisa digambarkan dalam komponen-komponen peta. Dan juga diberi warna. Tuh, jelas ya Mas? Itu jelas? Ada lagi pertanyaan yang berikutnya? Ya Mbak, namanya siapa? Ya. Iya, apa kegunaan dari Google Map? Ada yang membantu menjawab Bu Rina? Oh iya Mas, apa? Guna peta digital untuk mempermudah menghubungkan dengan alamat atau mencari lokasi sesuai yang dituju dengan ditampilkannya melalui dana yang berada pada aplikasi. Iya. Sekarang dengan canggihnya Google Map itu berarti lebih mempermudah pelayanan, baik itu pelayanan dalam penyajian makanan, antar jemput ya. Oh, yang sering pakai Google Map itu siapa? Gojek, terus restoran ya. Ya, itu kan lebih mempermudah jarang orang itu menyasar gitu. Oke. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Silakan tepuk tangan aplaus buat yang bertanya. Oke, kita akan berlatih dengan kuis. Kuis sudah Bu Rina bagi linknya, silakan dikerjakan dulu. Yang belum bisa, teman-temannya bisa nih ya.
Kalau puisi. Puisinya sudah ada beberapa yang masuk ke guna, nanti dikerjakan sesuai dengan batas waktu sampai jam 12 malam. Oke, HP-nya sekarang simpan dulu. Simpan dulu. Tidak ada lagi yang bermain HP hari ini. Oke. Udah ya. Tidak ada yang pegang HP ya. Sudah mengerjakan ini ya. Sudah mengerjakan yang pakai dari begini ya. Ya, silakan dikumpulkan. Belakang mungkin dibantu Brina. Kita beres. Tadi sudah belajar apa? Sudah belajar tentang apa tadi? Kereta, kemudian jenis kereta, fungsi kereta ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Yang menggunakan teknologi Google. Yuk, yang mau berefleksi kira-kira siapa? Tunjuk jari yang mau berefleksi. Ya, silakan. Berdiri. Namanya siapa? Ingin menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini, Google Map dan bagaimana cara menggunakannya. Iya, Google Map dan bagaimana cara menggunakannya. Oke. Terus ada lagi yang mau berefleksi? Yuk, berdiri. Namanya siapa? Siapa? Iya. Saya belajar mengenai lokasi tempat tinggal saya, tempat tinggal sekolah saya dan fungsi tempat saya. Senang karena saya mengajarkan dari tempat tinggal ke rumah sekolah. Iya. Jadi rata-rata kalian jadi lebih paham ya, tahu jarak kamu dari rumah ke sekolah berapa, terus digambarkan melalui peta pakai simbol dan menggunakan skala. Oke. Ada yang bertanya tidak? Ada yang bertanya lagi tidak? Jelas? Oke. Nah, perasaan kalian setelah belajar ini, mau yang mana? Yang mana? Yang atas kanan ini. Mana? Kelihatan? Sama mana? Ini. Ini. Paling bawah. Ini. Paling bawah itu, Bu. Mana? Bawah kiri. Ini. Gambar uangnya. Ini. Oh ini. Kenapa ada lidahnya? Jangan, Bu. Apa? Kenapa ya perasaannya apa? Firman apa perasaannya? Kenapa ada lidahnya muncul? Asik aja, Bu. Asik aja. Oke. Itu yang laki-laki, yang perempuan. Kalau perasaan bagaimana? Yang atas ini? Apa yang ini? Iya. Kenapa itu? Bisa belajar Google Map dan kereta. Oke, terima kasih. Ya, pembelajaran dan berguna bagi kalian. Karena sudah belajar, besok kita akan belajar tentang apa? Belajar tentang manusia. Iya, manusia purba atau zaman praaktif. Oke, nanti PR-nya ya, PR hari ini silakan kalian mengerjakan
di dasar materi halaman 27. Oke? Terima kasih. Tutup apa ya? Doa. Ya, siapa kita sudah belajar dari ini? Kita akhiri pembelajaran dari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Ya, doa mulai. Doa soal. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Bu Lingling. Bagaimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah baik Ibu Lingling. Bu Lingling bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Bu Lingling? Kemarin kan saya sudah melakukan supervisi ya Bu pas hari Sabtu ya. Iya betul Ibu juga Pak. Hari ini kita ngobrol nih hasil dari supervisi yang kemarin. Ibu siap. Menurut Bu Rina sendiri nih, bagaimana sih performa atau kompetensi Ibu saat kemarin saya supervisi? Menurut saya kemarin sih deg-degan juga melihat pada Bu Lingling selama saya ngajar di kelas. Terima kasih Bu Lingling sudah mendampingi saya. Menurut saya performa saya ketika kemarin Bu Lingling menemani saya belajar di PSK itu apa ya Bu? Sudah sedikit plong, sudah dekat, sudah memberikan materi, menyampaikan materi kepada anak. Kemudian kompetensi yang saya harapkan juga sudah mulai kelihatan pada murid-muridnya itu pada keaktifan anak dan mereka mau bekerjasama ketika mereka berdiskusi Jadi Bu Rina menilai bahwa kompetensi Bu Rina sudah bagus dilihat dari kemarin area yang ingin kita kembangkan ya Bu. Iya betul sekali Bu Lingling. Ya. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Betul sekali Bu Lingling. Ibu, dari catatan saya selama saya melakukan supervisi untuk secara keseluruhan, Bu Rina sudah sangat bagus gitu ya untuk dari awal sampai akhir. Ini ada catatan. Yang pertama, Bu Rina mengawali dengan memimpin doa, kemudian ada hormat bendera, terus ada mengabsen, terus Bu Rina juga melakukan apersepsi dengan menanyakan materi sebelumnya. Terus Bu Rina juga ada pertanyaan normatif, dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran, terus Bu Rina juga menyampaikan metode pembelajarannya, terus menyampaikan asesmen apa saja yang nanti akan anak peroleh. Kemudian Bu Rina juga menjelaskan materi. Kemudian di menjelaskan materi ini Bu Rina sudah sangat jelas menjelaskan materinya. Kemudian setelah itu ada ice breaking. Pas saya lihat ice breaking itu anak terlihat sangat antusias Bu Rina. Yang mana tuh Bu Lingling? Terus menjelaskan juga tentang simbol peta. Kemudian setelah itu siswa diminta untuk membuka video YouTube ya Bu Rina. Iya betul. Dan Bu Rina kreatif sekali sudah membuat video yang diupload di channel Bu Rina sendiri ya. Kemudian setelah itu Bu Rina membagikan LKPD dan Bu Rina juga membentuk kelompok ya. Iya betul. Di pembentukan kelompok itu ketika siswa sudah menerima LKPD, Bu Rina berkeliling untuk mengecek apakah ada siswa yang kesulitan. Sudah. Kemudian setelah itu anak diminta untuk presentasi ya Bu, dan kelompok lain menanggapi. Nah setelah itu ada Bu Rina mencoba ngecek pengetahuan siswa melalui kuisis ya. Iya betul. Setelah itu Bu Rina refleksi, terus kesimpulan, kemudian menanyakan perasaan siswa juga. Iya di akhir pembelajaran. Iya, terus memberikan tugas di
PR ya pertemuan untuk berikutnya. pertemuan berikutnya dan ditutup dengan secara keseluruhan ini sudah bagus sekali. Kemudian untuk area yang ingin Purina kembangkan berdasarkan hasil percakapan kita saat observasi itu ada areanya itu ada 2, yaitu keaktifan dan kerjasama ya Bu ya. Betul sekali. Untuk indikator keaktifan itu yang pertama siswa terlihat antusias dan itu menurut saya ini sudah melebihi target gitu. Jadi iya keren Bu. Jadi memang saya lihat dari awal sampai akhir itu tidak ada siswa yang bingung gitu. Ya, anak sudah berubah lah ya, berubah ya Bu. Iya, terus ada yang sudah sesuai, yang selaras, yaitu ada ketika siswa mau bertanya dan menjawab. Itu terlihat ketika Ada yang mau menanggapi ya Bu, ada yang merespon ya Bu ya. Ketika Purina memberikan pertanyaan afirmatif, kemudian apresiasi, dan pertanyaan ketika Purina menanyakan apakah siswa sudah paham belum materinya, di sini ada siswa yang bertanya, kemudian yang menanggapi itu adalah siswa yang lain, gitu. Itu sudah menurut saya sudah selaras, sudah terlihat. Kemudian untuk poin yang diskusi ya Bu, yang pertama itu siswa terlihat aktif saat diskusi. Saya lihat juga ini sudah selaras. Dilihat anak aktif, kemudian ada pembagian tugas kelompok, tugas kelompok. Ini yang cara ini gitu. Ini sudah selaras Bu, begitu. Terus untuk kemarin juga Bu Rina kan menyampaikan strategi ya Bu. Ya, strategi pembelajarannya. Yang pertama itu RPP ya. Ya betul. Nah, saya lihat RPP ini sudah sesuai, sudah lengkap. Iya. Kemudian ada LKPD, Iya. LKPD juga sudah sesuai. Iya. Terus yang ketika dalam menyampaikan materi yang berbeda, misalkan penjelasan kuliner dan video sudah terlihat. Kemudian ada media kuisis juga sudah terlihat. Secara keseluruhan sudah sangat bagus kuliner ini. Terima kasih Bu Linding penilaiannya terhadap pembelajaran saya. Terus ini nih Bu, inspirasi apa sih yang timbul gitu saat melakukan kemarin kita melakukan supervisi? Setelah kemarin saya melakukan supervisi dengan Bu Linding, inspirasi yang timbul, saya kok ini jadi lebih bersemangat lagi Bu, mau menambahkan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid. Karena kan modelnya anak belajar kan ada yang suka mendengar video, kemudian ada yang suka membaca dan mencoret-coret di dunia. Jadi saya ingin menerapkan itu kepada setiap anak. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka Bu, boleh seperti itu. Keren ya Bu ya. Mudah-mudahan Semoga bisa Bu. Iya. Bisa. Terus apa sih yang sekarang jadi Purina lebih pahami gitu? Ya, yang sekarang saya pahami setelah kemarin melakukan supervisi berarti memang benar-benar anak itu model gaya belajar itu berbeda-beda dan mereka itu memang kalau diberi kebebasan malah mereka tuh lebih suka berekspresi Bu. Kayak kemarin ada yang mau diberi tugas, kita berdiskusi, ada yang mau membuat PA, ada yang mewarnai, terus ketika maju juga mereka tidak kontok-kontokan, akhirnya mereka juga lucu semua. Jadi kelihatan banget di situ mereka kompak seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya. Iya. Terus menurut Purina apa sih hal yang sudah bagus? Ya. Menurut saya hal yang sudah bagus itu anak-anak sudah mulai antusias Bu, tidak ada yang bengong, terus mereka respon juga ketika ada teman yang mau bertanya, terus menanggapi, nggak malu-malu juga, dan sampai mau bertanya seperti itu. Kalau nggak jelas juga apa ya, belajar sama gurunya gitu. Mungkin juga di sini guru juga bukan satu-satunya apa Ibu media pembelajaran kan seperti fasilitator saja. Mereka juga bisa bertanya kepada Google mungkin, terus apa kepada teman lainnya yang lebih paham seperti itu. Terus untuk kedepannya nih, area apa sih atau kompetensi apa yang ingin Purina lebih kembangkan lagi? Area yang perlu saya kembangkan mungkin pembelajaran yang menggunakan kompetensi sosial apa ya? Kompetensi sosial emosional. Iya, jadi bagaimana anak itu meredam egonya ketika dia sedang marah atau sedang bersih banget gitu. Jadi kita sebelum pembelajaran kita menanyakan bagaimana kabarmu hari ini, terus kita dengarkan musik karena lebih santai.
Mungkin seperti itu boleh. Yang ingin kembangkan itu pembelajaran berbasis KSM berarti ya Bu? Boleh saya menyampaikan pendapat Bu? Oh, boleh sekali Bu. Sangat penting buat saya pendapat Bu Liling. Ini dari kita obrolan kita nih udah keren banget Pak. Bu Rina sudah berusaha meningkatkan kompetensi Bu Rina, kemudian selanjutnya ingin mengembangkan lebih gitu ya ke depannya itu sudah keren itu ya. Maksudnya nantinya ke depannya katanya mau kompetensi sosial emosional itu diintegrasikan dalam pembelajaran. Terus menurut saya juga Bu Rina sudah mempunyai kemampuan yang keren gitu ya, kompetensi sosial emosional yang keren juga ya, sehingga nantinya depannya bisa bisa membuat anak-anak juga mempunyai kompetensi sosial emosional yang bagus juga gitu, dengan dilihat dari pengelolaan kelas ibu, kemudian selama KBM berlangsung itu Bu Rina ceria gitu ya, mungkin walaupun mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, Bu Rina masih tetap bisa mengontrol diri, mengontrol emosi, begitu itu sudah keren Bu. Mudah-mudahan kompetensi itu bisa Ibu tularkan ke anak-anak tadi ya Bu. Mudah-mudahan bisa lebih. Nih, dari obrolan ini nih, apa sih yang bisa Bu Rina simpulkan dan apa yang nantinya akan Bu Rina lakukan yang berbeda di kemudian hari? Dari obrolan kita yang dapat saya simpulkan, jadi ya Bu, anak-anak itu sudah lebih antusias lagi dalam belajar IPS. Tentunya tentang pemahaman peta Bu. Jadi mereka tuh sudah senang sekali belajar peta, tidak harus melalui itu ya buku baca, tapi mungkin kemarin saya sudah menayangkan di YouTube. Jadi mereka itu tidak harus membuka buku, jadi bisa mendengar di YouTube saya. Terus area yang perlu saya kembangkan lagi mungkin untuk kedepannya, mungkin diri kita melakukan pembelajaran yang ada di rumah. Misalnya media apa yang ada di lingkungan kita itu bisa dijadikan sarana untuk pembelajaran. Kemudian pengalaman sharing dari teman sejauh mereka. Jadi pengalaman setelah mereka berbicara, sharing komunikasi, jadi ada pengalaman itu bisa dijadikan pembelajaran. Mungkin pembelajaran yang lebih bermakna, lebih menyenangkan tentunya untuk anak-anak. Menggunakan media yang ada di lingkungan sekitar kita itu. Oke. Berarti nanti ke hal yang akan berbeda yang Bu Rina lakukan itu pertama Bu Rina akan mencoba menggunakan media yang ada di lingkungan sekolah, kemudian mengaktifkan sesi sharing sharing antar murid ya. Jadi pengalaman mereka mungkin lebih asik lagi gitu. Ini ceritanya seperti ini, saya cerita seperti ini, digabungkan jadi mereka asik, tidak membosankan. Benar-benar itu. Kira-kira mau dilakukan kapan Ibu Rina? Dilakukan secepatnya minggu depan saya lakukan. Minggu depan kita sudah sudah terima rapot ya? Iya, berarti mungkin di awal semester Ibu Rina. Oh iya. Awal semester 2. Kira-kira ada pihak lain nggak sih Bu yang bisa membantu ini agar terwujud begitu? Tentu ada Bu Rina, karena di sini kan di SMP 3 Juli kan kebetulan ada 2 guru IPS. Ini dengan rekan sejawat saya, wali kelas, dan tentunya oleh persetujuan oleh kepala sekolah Bu Rina. Oke. Mungkin bisa ada saya membantu Bu Rina, mungkin ada hal yang bisa saya bantu? Oh mungkin bisa Bu, nanti kalau misalnya anak-anak perlu penggunaan teknologi, IT, lebih kayak kemarin itu mungkin Bu Rina bisa bantu saya minta bantuan sekali. Berbagi siap Bu, ya siap, kita sharing lah ya Bu. Iya, oke Bu Rina. Oke, kayaknya cukup kali ya Bu yang sudah kita obrolkan. Semoga cita-cita Bu Rina ke depannya yang tadi ingin membuat pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan itu bisa terwujud begitu ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Rina sudah memberikan masukan juga, sudah mendampingi saya kemarin. Tetap semangat ya Bu Rina. Amin, semangat Bu Rina juga. Semoga cepat selesai Bu Rina. Iya, terima kasih ya Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum. Salam, silakan lanjutkan tugas. Siap Bu Rina.